Kemungkinan orang sebersih ini ya, Cik. Tapi kursi-kursi itu ada berdiri tahun-tahun dulu apa bu? Ketangkep ya berarti ya orang. Nah ini Pak Bumbi lo, emang nek keren mana ya? Matchingnya Cik. Aku minta. Tidur aku. Pokoknya ngantuk-ngantuk ini bagian nih Pak. Nani ini habis ini. Aman. Sama Pak Pun. Mantap ya. Nak, Mbak. Nak. Mbak. Ini tuh kasih tahu ini tuh. Mbak saya nggak makan ikan. Enggak makan ikan. Film sebagai karya seni merupakan hasil dari proses kreatif berbagai unsur, diantaranya seni musik, seni rupa, seni suara, teater, serta teknologi dengan kekuatan gambar sebagai bentuk visualisasinya. Film selain sebagai alat untuk mencurahkan ekspresi bagi penciptanya, juga sebagai alat komunikator yang efektif. Film dengan segala bentuk visualisasinya kini telah mengepung dalam kehidupan. Ia dapat menghibur, mendidik, melibatkan perasaan, merangsang pemikiran, dan memberikan dorongan yang tentunya harus memperhatikan nilai-nilai moral dan tatanan hidup yang ada di tengah masyarakat. Kali ini, Ruang Publik Web TV hadir dengan podcast Intip-Intip hasil karya anak bangsa, film Mahkota Gembel. Bersama Abbas Gembel yang merupakan sutradara dari film Mahkota Gembel, karya original dari Sanggar Bumbung Suwung Wonosobo. Tepuk tangan dulu Kaca TV. Yeay, selamat siang Mas Abbas Gembel. Apa kabarnya? Baik, terima kasih. Baik. Ini mungkin konco-konco Web TV di rumah sudah tidak asing ya mendengar nama Abbas Gembel. Nah, kalau dengan Abbas Gembelnya sudah tidak asing, tapi mungkin masih ada beberapa konco-konco Web TV di rumah yang masih penasaran. Tadi Nana sempat sebutkan di awal bahwa di Wonosobo ternyata ada sanggar yang bernama Sanggar Bumbung Suwung. Nah, Mas Abbas, nih sebelum kita berbicara tentang film Mahkota Gembel, kita pengen kenalan dulu sama sanggarnya, boleh ya? Sangat boleh. Iya. Nah, boleh kenalin diri atau langsung perkenalkan Sanggar Bumbung Suwung Wonosobo itu sanggar apa, di mana tempatnya, dan bergerak dalam bidang apa? Silahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman untuk penonton Web TV yang istimewa dan Kominfo yang selalu memberikan ruang untuk kami mengeksplor dan menampilkan produk-produk lah mungkin nantinya ya. Bumbung Suwung ini lahir sudah lama sebenarnya di Wonosobo, jadi lebih ke pembinaan teman-teman daerah yang emang mau berkecimpung di dunia film tentunya. Kayak gitu. Jadi sanggar itu lahir di 2018 dan kami sebetulnya sudah lama bersinergi dengan banyak pihak, termasuk kayak sekolahan, kampus yang ada di lokal sini, kayak gitu, dalam rangka pembinaan. Baik, jadi sudah ada sejak 2018. 18. Itu diinisiasi oleh Mas Abbas Gembel sendiri beserta teman-teman atau bagaimana? Lahirnya Bumbung Suwung ya inisiatif dari sendiri, yang jelas lensa itu kan suwung. Oke. Lensa itu seperti bumbung kan kayak gitu. Kita sudah lama berinteraksi dengan lensa, terutama yang di nasional. Jadi kami mengistilahkan, wah ini podo karo lensa kayak gitu, bahasanya seperti itu. Itulah kenapa dikasih nama Sanggar Bumbung Suwung. Baik, ada filosofi dari namanya tersebut Wajib, ya. Nah, kalau kegiatan tadi pembinaan dalam bidang, boleh dijelaskan, boleh diceritakan, mungkin teman-teman masih ada yang asing. Ya kalau pembinaan dalam bentuk mengedukasi ya, mengedukasi teman-teman yang mau berkecimpung di audiovisual. Dalam hal ini film tentunya, karena memang kami kosen di film, entah film pendek ataupun film nasional. Bahkan kami membuka peluang teman-teman yang mau magang di nasional kayak gitu. Seperti itu. Baik, jadi kegiatannya adalah belajar bareng mungkin Belajar ya, bareng. bisa dibilang belajar bareng dalam bidang audiovisual khususnya film begitu. Nah, sejauh ini dari 2018 sampai 2022 berarti sudah ada berapa tahun itu? Sudah ada sekitar 4 tahun. Iya. Nah, sudah ada berapa film yang diproduksi Sanggar Bumbung Suwung nih?
karena Sanggar ini formatnya independen dan person, jadi emang kami terbatas, bahkan kalau untuk produksi di Wonosobo kita belum bisa begitu intens karena keterkaitan dengan spek equipment juga, bahwa di Wonosobo kita belum punya equipment yang spesifik untuk ngomongin film kayak gitu loh. Itu satu. Yang kedua, kalau untuk berapa kali kita produksi film ya sudah banyak lah, terutama film-film pesanan layanan masyarakat kayak PSA. Mungkin ada beberapa bukan rekanan sih, beberapa dinas yang sudah mengajak kerjasama kami untuk membuat sebuah produk lah, kayak gitu, kayak Bawaslu atau apa gitu. Kita yang paling goal kemarin Bawaslu sebenarnya, dengan filmnya Tuman itu, kita beri judul Tuman itu ya. Lalu ada film apa lagi selain itu? Nah, banyak company profile daerah-daerah, sekolahan, termasuk banyak lah. Dan kita emang lebih, kalau untuk format karya baru kali ini. Oke, berarti selama ini dari 2018 sampai 2022 sudah banyak film yang film atau mungkin video dokumentasi begitu ya? Oh, bukan. Kalau lebih ke film semuanya? Ya kalau dokudrama saya masih care ya, dokudrama atau profile ya lebih tepatnya begitu. Baik, jadi sudah banyak yang diproduksi, namun untuk film yang karya yang memang sedang digaungkan saat ini, yang diproduksi akhir-akhir ini adalah film yang berjudul Mahkota Gembel. Nah, berbicara soal Mahkota Gembel ini adalah film original karya Sanggar Bumbung Suwung Wonosobo. Sebenarnya film Mahkota Gembel itu bercerita tentang apa? Mungkin boleh dikasih bocorannya ini ke konco-konco Web TV biar penasaran untuk nonton nanti. Silakan. Ya konco-konco minimal paham dengan kultur budaya kita ya, bahwa Gembel itu bagian dari ikonik Wonosobo yang selama ini menjadi objek, tapi belum pernah kami sebagai pelaku membuat subjek, atau biar teman-teman tuh bisa melihat kami, adanya keberadaan kami seputar Gembel ini gitu loh. Kayak gitu sih, materi yang membuat menarik mungkin ya lebih ini tuh ikon Wonosobo, tapi selama ini teman-teman pelaku kreatif di sinematografi atau sineas itu juga hanya lewat, belum pernah masuk kayak gitu loh. Nah itu yang membuat kami gelisah sebenarnya. Lahirlah sebuah produk Mahkota Gembel itu yang emang kita brand untuk ini Wonosobo itu bisa seperti ini kayak gitu loh. Oke. Kenapa dikasih nama Mahkota Gembel? Mahkota di sini istilah filosofinya rambut aja sih, bahwa untuk kata lain dari rambut itu kan mahkota. Itu bahwa sebenarnya konteksnya sama, mahkota dan rambut gembel itu sama gitu. Cuman akan saya beri sedikit untuk lebih apa ya, something lah bahasanya, dengan bahasa mahkota kan lebih sakral bahasanya gitu. Mungkin akan terasa lebih spesial seperti itu ya. Kalau kata orang-orang dimanapun berada, apalagi khususnya para kaum wanita ini, rambut adalah mahkota. Nah, kenapa harus diberi nama mahkota? Agar kita bisa senantiasa menjaga dan merawatnya begitu. Termasuk rambut gembel di Wonosobo yang identik sekali dengan daerah dataran tinggi mungkin ya, daerah Dieng, Wonosobo. Banyak ditemukan fenomena rambut gembel, dan itu diangkat menjadi sebuah film berjudul Mahkota Gembel. Luar biasa. Nah, ini kita mau ngintip-ngintip nih sesuai judul podcast tadi, intip-intip hasil karya anak bangsa, anak-anak asli Wonosobo ya. Semuanya asli Wonosobo ya. Hampir 80%. Wah, luar biasa. Anak-anak Wonosobo yang katanya kota kecil, mungkin orang masih beranggapan Wonosobo cuma tahu tentang pertanian dan lain sebagainya. Oh tidak, sudah ada sanggar yang bergerak di bidang audiovisual yang tentunya keren banget. Nah, kita mau ngintip nih ke mungkin behind the scene-nya ya. Sebelum nanti filmnya akan tayang. Kemarin sudah selesai ini produksi filmnya ya? Untuk materi baru sampai offline, karena untuk treatment kami itu ada online dan offline. Itu mungkin sekitar 1-2 mingguan lah baru kita bisa membuat teaser. Ya. Kalau untuk produksi film, hari produksi filmnya sudah dilakukan? Sudah. Oke. Nah, produksi film Mahkota Gembel ini boleh dikasih tahu dulu dalam rangka apa untuk memproduksi film karya Mahkota Gembel ini? Ya, dalam rangka menjawab kegelisahan teman-teman pelaku sinematografi dan kami sebagai pelaku gimbal sih. Yang jelas gimbal di Wonosobo hari ini masih sebatas yang tadi saya bilang, masih menjadi objek. Bahwa skill-skill teman-teman gimbal itu juga banyak banget. Mungkin saya hanya bagian kecil lah.
yaitu totalitas teman-teman di bidang seni rupa, seni lukis atau seni tari itu banyak. Tapi emang belum ada yang mengeksplor untuk membuat kita nih harus keluar kayak gitu, belum. Akhirnya saya memberanikan diri, ayo kita tampil bareng. Dari regenerasi kecil sampai yang tua kita coba kolaborasi gitu. Point of view-nya gitu. Jadi kita point of view-nya dari anak kecil yang punya rambut gembel, terus kita sebagai pelaku kreatif, terus ada lagi kayak gitu. Baik. Berarti siapa saja yang terlibat di dalam produksi film Mahkota Gembel ini? Apakah hanya pure dari Sanggar Bumbung Suwung atau melibatkan pihak-pihak lain juga? Pihak-pihak lain tentunya iya, cuman tetap boleh dibilang ya tergabung karena ini memang project, bukan project sih, karyanya Bumbung Suwung. Oke. Gitu. Boleh dibisikin nih siapa saja yang terlibat? Terutama kalau untuk aktor lokal ya Pak Bunardi Karso Utomo itu sebagai ikonik kalau menurut saya maestro gimbalnya Wonosobo karena dari tahun 86 dia mempertahankan eksistensi gimbal. Iya. Terus ada Nini itu salah satu tokoh utama yang menjadi point of view kami. Terus ada Mbak Nani itu salah satu aktor yang kita harus import dari Jogja. Karena dari sini saya masih bingung untuk mencari aktor yang punya basic teater atau apa tuh masih tipis gitu. Kalaupun ada ya tipis gitu. Gitu. Berarti ada 3 pemeran utama? Ya. Ada Nini sebagai anak, ibu sebagai ibunya Nini itu Mbak Nani, terus Pak Bunardi. Nah di sini saya pecah menjadi 3. Jadi 3 formasi 3 jadi 9. Gitu. Si point of view-nya dari si anak ini memantulkan ke Pak Bun. Pak Bun baru ke lingkaran secara sosial masyarakatnya. Oke. Jadi ada 3 sudut pandang Betul. tentang rambut gembel dalam film tersebut ya. Dari sudut pandang si anaknya, si bapaknya, dan juga si ibunya. Begitu. Nah, selain itu ada pemeran-pemeran lain juga kah? Ada, kita mengeksplor tari, jadi kita berarti ada penarinya juga? Betul, untuk bumbu sebagai bagian lokal yang melekat dengan Wonosobo ya? Terutama dengan kearifan lokal, tari-tarian lokal itu untuk membuat lebih harmonis lah. Iya, betul. Jadi tidak hanya menampilkan seni acting, tapi juga ada seni tari. Dan tentunya ada seni musik juga ya? Ada, kalau sudah tari otomatis melekat dengan musik dong. Itu melibatkan musisi lokal Wonosobo juga? Pelaku mungkin ya, kalau musisi katanya beberapa yang belum kami sentuh lah. Oke, baik. Bagaimana kemarin proses produksinya? Berapa lama? Lalu apa yang dilakukan dari langkah awal sampai hari ini? Jadi saya sendiri juga aneh dengan Mahkota Gimbal itu hampir boleh dibilang noise karena hampir kayak kesetrum. Membuat materinya itu 1 bulan tuh saya harus kosen, sedangkan motivasi saya untuk dari Jogja pulang sini tuh nggak itu. Jadi saya melihat si anak itu mau potong rambut dengan kok jalurnya sing motong kudu wong gembel dan kenapa harus menghadirkan. Akhirnya saya tertarik. Nah ini kalau hanya sebuah dokumentasi biasa lumrah, ayo kita treatment membuat sebuah yang sesuatu yang lebih seperti itu. Oke, jadi cerita terinspirasi dari seorang anak yang ingin dicukur gembel oleh orang yang juga berambut gembel. Wih, keren ya. Jadi penasaran nih belum. Udah nggak sabar nonton filmnya ya. Untuk prosesnya berarti berapa lama ini? Proses syuting kami 5 hari. Proses syuting 5 hari? 5 hari dengan lokasi beberapa ya, terutama ya wilayah lokal semua lah. Nah, itu lebih mengeksplor tentang wisata dan karena ini terkait dengan lokal ya otomatis kita beberapa nempel di tempat-tempat wisata gitu. Oke, boleh dikasih bocoran nggak di mana aja lokasi syutingnya? Untuk spot kami kemarin make Menjer, make Janti. Terus sanggarnya Pak D. Bunardi Karso Utomo itu di Campur Sari. Campur Sari Wonosobo atau Kertek. Ya. Oke, berarti ada beberapa lokasi wisata juga yang dijadikan objek. Dan mungkin itu nantinya akan mengangkat promosi wisata Wonosobo juga ya? Wah jelas. Kedepannya, baik luar biasa. Kalau durasi filmnya berapa lama nih? Durasi ini karena acuan kami nanti untuk festival, jadi saya pakai 15 menit untuk durasi ya, film pendek lah bahasa itu. Selama proses syuting kemarin, adakah kesulitan-kesulitan tertentu yang dihadapi Mas Abbas sendiri mungkin atau tim secara keseluruhan? Kalau saya sendiri kesulitan secara di director, tanggung jawab saya sebagai director, kreatif di director itu lebih saya harus interaksi dengan anak gimbal itu walaupun sesama gimbal juga ternyata
Susah. Ada link-linkan yang emang harus oh begini baru menemukan ya gitu. Dan emang basicnya bukan aktor. Iya. Tapi sisi yang lain itu saya nggak tahu, bisa jadi kita kayak ngeklik aja, kalau klik baru masuk, kalau nggak klik mau di gimana pun juga nggak ngeklik kayak gitu. Udah dapat feel-nya dulu ya. Nah, kalau kesulitan secara umum yang dihadapi oleh tim dari Sanggar Bumbung Sowong kira-kira apa saja kemarin? Kesulitannya kami equipment harus import dari Jogja semua, karena Wonosobo maaf kata seluas kabupaten ini belum punya untuk alat yang mumpuni untuk kami produksi ngomongin film. Kayak gitu. Film tuh punya SOP sendiri tentang equipment, tentang SDM kan seperti itu. Kalau SDM kami sudah kebantu karena memang basicnya binaan. Kayak gitu. Kami dari 2018 tuh hampir sudah belajar bareng gitu ya. Sudah membersamai anak-anak atau teman-teman. Ngomongin soal alat apa saja yang digunakan kemarin? Alat itu ya kita sudah mendekati pro. Full frame dan sudah 4K malah. Itu dan memang ya kami sudah komplit dengan set lah, satu set dengan ya peralatan kita tempur lah dan itu akan sangat menjadi poin utama dari kualitas filmnya nanti ya. Iya betul sekali. Kalau tadi sudah ngomongin soal kesulitan, ada nggak nih cerita seru yang mungkin tidak terlupakan bagi Mas Abbas sendiri ataupun bagi tim selama proses produksi film Mahkota Gembel ini? Jadi pas merinding, ya. Ada sesuatu yang membuat saya noise itu ketika saya membuat adegan potong rambut itu. Jadi kami bahkan diderek, kami itu diderek. Jadi kayak kami itu nggak boleh masuk, cuman ngawal aja. Jadi secara sisi direction untuk pengadeganan ini wis kuwi semelu kayak gitu. Jadi kayak udah diploting formatnya seperti apa tuh kita tinggal gelundung aja. Kita tinggal membuat size ini pakai lensa ini. Pakai ini lampu seperti ini, itu toh. Kalau secara runtutan kita kayak nggak boleh kasih, ya boleh ngintip cuman nggak boleh masuk gitu. Oke, berarti ada paten-paten khusus saat prosesi pencukuran rambutnya, dan itu benar-benar dipotong real ya. Karena keinginan si anak. Iya, tidak hanya adegan demi kebutuhan film, tidak ya. Tidak. Oke, berarti ada treatment khusus juga, khususnya saat pemotongan rambut tersebut. Wow, jadi makin penasaran nih kayak gimana sih? Apakah kita akan merasakan merinding juga seperti yang dirasakan oleh Mas Abbas dan tim? Tunggu dulu penayangannya. Oke, ngomong-ngomong soal penayangannya, kapan nih kira-kira akan tayang dan di mana masyarakat Wonosobo, konco-konco TV semua bisa menyaksikan film Mahkota Gembel ini? Kalau untuk penayangan mungkin kami akan mengeksklusifkan dulu. Artinya kami akan menghadirkan Bapak Bupati dan teman-teman SKPD Kabupaten Wonosobo untuk melihat keberadaan kami melalui film ini. Kemungkinan untuk launching awal kita Agustus. Itu kemungkinan karena Wonosobo juga baru punya Arpusda, belum punya tempat kayak kabupaten-kabupaten lain yang materi udah oke kayak gitu loh. Materi secara kalau di sini punya bioskop, materi kami untuk tayang di bioskop itu nggak akan pecah atau noise dan apapun karena udah pakai SOP bioskop kayak gitu loh. Tapi berhubung kita hanya punya Arpusda yang mau nggak mau gitu. Itulah itu mungkin wacananya ya kami akan membuat event Tunggal Gembel. Tunggal Gembel ini nanti event yang emang kami setting. Mungkin kalau seandainya nanti ada beberapa SKPD yang mau support itu kebetulan, tapi kalau enggak basicnya kita harus jalan. Pameran Tunggal Gembel itu nanti formatnya ya pameran lukisan, saya yang di film melalui film, yang tari yang melalui tari kayak gitu. Seperti itu. Jadi, format untuk di lokal. Kalau untuk di nasional dan internasional kita akan melalui festival. Ini ngomong-ngomong soal ini kan mengangkat kearifan lokal berarti ya. Ada gembel yang menjadi ciri khas Wonosobo juga. Dan filmnya akan segera tayang dengan adanya festival Tunggal Gembel tersebut. Mungkin nanti itu bisa juga jadi rangkaian acara Hari Jadi Kabupaten Wonosobo ya. Kebetulan sudah mendekati nih ya. Wah, makin penasaran nih pastinya. Dan semoga nanti saat launchingnya akan mengundang banyak antusias dari masyarakat Wonosobo untuk mengapresiasi hasil karya anak Wonosobo pastinya. Nah, terakhir nih, lewat film Mahkota Gembel ini, pesan apa sih yang ingin disampaikan kepada masyarakat, para penonton film tersebut? Gimbal itu kan ikonik dari Wonosobo, dipotongnya aja jadi berkah.
Jadi kan kalau lihat mungkin kalau jenengan lokal Wonosobo kalau memotong anak rambut gimbal tuh berkatnya tekan omah toh. Kok hanya sebatas ini penanganannya. Terus pihak-pihak lain sudah mengeksploitasi kami untuk menjadi brand produk sebuah lokalisdem yang membawa nama Gembel Wonosobo, tapi penanganannya nggak ada yang spesifik. Artinya hari ini ngerekrut anak-anak dipotong, habis itu sudah nggak ada penanganan. Di mana keistimewaan kami? Katanya menjadi ikon itu. Kan nggak ada. Jadi harapannya ini bisa membukaan kami di sini bukan untuk gembor terus nodong itu enggak. Lebih bisa ayo kita bareng-bareng. Keberadaan kami di Wonosobo itu nggak putus. Dari mulai anak 9 tahun sampai yang tua tuh ada namanya Gembel. Kayak gitu. Harapannya bisa membuka penonton dan teman-teman yang berkecimpung di kebidangannya kayak gitu ya. Ayo kita singkuyung bareng-bareng kalau ini menjadi ikon. Jangan sudah membuat event udah kelar nggak ada penanganan. Harapan kami seandainya dengan format seperti ini mbok yao dikasih bonus. Jadi anak-anak Gembel tuh setelah potong rambut sekolahnya gratis atau gimana gitu loh. Jadi ada penanganan gitu. Kalau selama ini kan nge-flat aja mbak. Itu yang mau jadi treatment kami atau pola kami untuk membuat ini loh. Ingat ke Wonosobo sebenarnya. Kalau ini jadi ikon otomatis ada penanganan. Nah selama ini nggak ada. Nah itu melalui film itu kalau seandainya ini nggak mau diadopsi ya nanti akan ada pihak lain yang mengadopsi kami. Seperti itu. Karena ini bahan materi untuk mengingatkan sebenarnya. Itu lebih spesifiknya begitu Mbak. Dan harapannya penonton bisa sadar bahwa keberadaan kami anak-anak Gembel itu emang selama ini melekat banget dengan Sindoro Sumbing. Tuh, jadi ya mengingatkan aja bahwa kita punya seperti ini. Gitu. Salah satu ikon yang kalau benda fisik atau benda yang lain atau seni-seni lain atau kearifan yang lain itu banyak, tapi kalau di Wonosobo itu unik. Sebuah warisan yang melekat di SDM atau di tubuh manusia itu kan jarang Mbak. Nah ini salah satu yang membuat kami tergugah untuk membangun formasi seperti ini. Gitu. Baik, jadi dengan adanya film ini diharapkan nanti akan ada treatment spesial bagi anak berambut gembel yang telah disandingkan sebagai ikon dari Wonosobo. Wow, luar biasa sekali Mas Abbas. Terakhir sebelum kita closing, ada lagi hal yang ingin disampaikan terkait film Mahkota Gembel ini. Mungkin pengen ngajak penonton buat nonton kapan dan di mana? Silahkan. Ya nanti harapannya Kominfo juga setelah ini produk jadi juga biar tayangannya nggak monoton, maaf kata. Artinya gini, hari ini Kominfo sudah menjadi ruang untuk kami mengeksplor. Jadi biar punya materi khusus. Artinya oke, karena yang kita punya itu web kayak gitu. Jadi produk yang kami produksi itu suatu saat bisa launching di sini juga. Untuk menjadi tambahan materi di sini biar formulanya lebih up. Berarti kedepannya juga akan ada kolaborasi. Betul, seperti itu ya. Baik, itu. terima kasih banyak Mas Abbas Gembel telah hadir di studio Web TV dan semoga nanti karena ini masih dalam proses finishing mungkin ya untuk produksi film Mahkota Gembel ini, kita doakan semoga bisa lancar, selesai dengan baik, hasilnya maksimal dan nanti saat sudah tayang akan menggugah antusias dari masyarakat Wonosobo khususnya agar semakin mencintai lagi kearifan lokal yang ada di Wonosobo. Terima kasih banyak Mas Abbas. Sama-sama. Kita jumpa lagi di podcast-podcast berikutnya. Saksikan terus podcast dan juga talk show yang menarik tentunya dalam program Ruang Publik Web TV. Terima kasih Coach Web TV. Sampai jumpa.